Ya, panas-panas dong. Asik. Pemrograman 3 ya. Nah, basically bahasa pemrograman 3 ini adalah basically-nya yaitu ada HTML dan PHP. Nah, HTML sebagai bahasa markupping dan PHP nanti sebagai bahasa pemrogramannya. Oke, bisa dipahami? Ya, Pak. Siap ya. Pak. Terus sebelum dimulai, mungkin saya akan sedikit overview terkait apa namanya proses pembelajaran. Bentar. Ini rasa-rasanya apa namanya ramai sekali nih. Mute, saya mute dulu, tolong di mute dulu ya. Oke. Nah, gini. Pertama yang perlu kita pahami kalau sudah masuk ke dalam material e-learning, pasti di sini saya sudah siapkan ada attendance, ada assignment A1 sampai nanti seterusnya, termasuk Q1 dan Q2 dan Q3 atau question 1, question 2, question 3. Nah, di sini ini ada attendance ya atau daftar hadir. Pastikan semua mahasiswa masuk ke material ini. Dan kalau pertama kali masuk, pastikan daftar hadir diisi. Ya. Cara mengisinya, kalian tinggal klik daftar hadir, ya kan? Nah, nanti di sebelah atau di material yang ini, ya, ini nanti ada di kalian itu ada klik daftar hadir. Oke? Nah, sebagai informasi bahwa daftar hadir itu berlaku dari jam pertama yaitu dari jam 8.30 sampai expired jam 8 sesuai dengan waktu perencanaan kita hadir. Ya, semua kehadiran akan terekam di sini. Jadi agar rasa-rasanya biar kita fair. Jadi nanti kalau sudah di kita mengisi daftar hadir biasanya apa namanya ada beberapa poin-poin penting, salah satunya adalah parameter penilaian. Jadi di penilaian ini nanti kalian bisa memantau seberapa besar potensial kehadiran ada di sini. Nah, ini nih contohnya ya. Kalau kita lihat ini udah ada 100, ada yang kuning nih. Siapa nih namanya? Noni ya. Nah, Noni Sugiyarti. Ini artinya mahasiswa sendiri itu sudah masuk tapi belum melaksanakan daftar hadir. Jadi sini terekam. Ya. Terus juga ini ada di Rizky. Jadi mahasiswa ini sudah login dan ngecek daftar hadir tapi belum memilih. Nah, di dalam daftar hadir itu kalian yang harus kalian perhatikan itu kan ada beberapa item. Saya ulangin, ada beberapa item, ada hadir, ada telat, ada izin, dan ada alfa. Ya, yang perlu diperhatikan. Karena banyak nanti biasanya pertanyaan-pertanyaan bahwa Pak saya nggak bisa ngisi daftar hadir. Nah, kalian cek waktunya. Jadi ada P, ada L, ada E, ada A. Jadi kalau P ini juga terbatas waktunya dari mulai jam 8.30 sampai 660 menit ke depan. Nah, late itu dari jam 8.30 sampai 690 menit ke depan. Nah, terus excuse atau izin 1439 menit ke depan. Nah, kalau kalian tidak ada pilihan seperti ini, maka otomatis dianggap tidak hadir. Gitu ya. Oke. Jadi pastikan daftar hadir selalu terisi di materi saya. Oke. Nah, terkait proses pembelajaran, saya sudah menyiapkan daftar present dari mulai awal kita pertemuan, ya, pertemuan pertama, termasuk Zoom meetingnya, semua link ada di sini, ya, sampai ke pertemuan terakhir, ya, semuanya sudah lengkap nih. Nah, ini pertemuan terakhir. Dan semuanya akan muncul sesuai dengan prasyarat otomatis, ya, gitu. Nah, ini juga sudah di set, jadi udah semuanya sudah lengkap, tinggal kalian ikuti saja kalaupun nanti ada tambahan dan sebagainya. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah sebelum memulai perkuliahan, pastikan Anda menginstal pertama Sublime Text 3, yang kedua Exam, yang ketiga Hedi. Nah, ini ketiga komponen ini hukumnya adalah wajib. Karena apa? Pertama, Sublime Text 3 itu untuk memudahkan kalian saat melakukan coding.
Terus exam itu hasil dari codingan tadi bisa dieksekusi melalui web server. Salah satu saya yang gunakan untuk mengadopsi Apache dan database atau MySQL adalah menggunakan exam. Kalau ada yang menggunakan lain, mangga ya. Tapi yang terpenting saya web servernya adalah Apache, database-nya adalah MySQL. Terus yang ketiga, download Heidi. Heidi ini untuk interchange connect antar database, yaitu di MySQL itu sendiri. Oke. Nah, ini tentang peralatan tempur yang harus diinstal di komputer. Oke. Nah, setelah semuanya terinstal, nah di exam ini wajib dijalankan atau dijalankan servicesnya. Contoh, ini ada exam ya. Ini saya share screen dulu nih, stop share. Terus saya share desktop, mana desktop ya? Share screen. Nah, oke ya. Nah, oke. Jadi, sorry, kelihatan di sini ada exam? Halo? Ada? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan. Oke. Ada, Pak. Oke, penjelasannya saya jelas ya. Jelas. Oke, siap. Jelas, Kita Pak. lanjut. Terus, nah pastikan ini Apache dan MySQL ini dijalankan. Ya, ini dijalankan. Jangan sampai tidak dijalankan. Cara jalaninnya kalau misalnya ini di stop, nah ini di start aja. Itu dijalankan. Nah, nanti saat kalian melakukan ini biasanya sih ada kendala-kendala, misalnya nggak running atau Pak kok tiba-tiba error atau apapun bentuk dan kendalanya. Nah, ini prinsipnya semua yang error harapannya tolong di-share di grup saja, di grup kita ya, di bahasa pemrograman 3 ini, karena kan udah dibikin tuh apa namanya, kita udah punya grup di sini ya. Nah, ini nanti di-share di sini aja screen masalahnya apa. Oke. Terus setelah semuanya terinstalasi, ya kan. Nah, kalian nanti mulai dengan sesi pertama, materi dasar-dasar dari HTML. Ya. Materi dasar-dasar dari HTML ini di sini juga sudah ada materi tugas yang diberikan. Ya, misalnya ini ada materi ini. Ya, sudah saya coba tampilkan. Agak lama. Oh, ternyata. Nah, ini kelihatan ada materi saya ya. Ya, ada. Kelihatan, Pak. Oke, siap. Pak. Sebentar, saya ngalamin casan dulu. Bentar. Halo? Halo? Ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, di sini ada materi penjelasan terkait dasar HTML ya. Nah, nanti kalian tinggal mempelajari saja apakah web, dasar-dasar pemrogramannya, dan pemrograman di sisi klien. Jadi, pada prinsipnya semua materi yang ada di sini biasanya di akhir sesi itu akan ada tugas. Nah, tugas inilah yang kalian screenshot kalian foto. Nah, fotonya kalian kirim ke dalam tugas ini. Ya, jadi upload tugas ini, upload hasil fotonya ke sini. Gitu. Jadi tinggal diklik pertemuannya. Jadi hasil fotonya nanti ya kan. Nah, nanti kalian upload di sini. Jadi kalau di sini saya ada partisipan 20 yang sudah mengirimkan 0. Nah, need grading 0. Jadi belum ada yang saya koreksi. Oke. Nah, terus
Jadi setiap ada materi biasanya di akhir ada tugas. Setiap materi biasanya di akhir ada sesi pengumpulan tugas. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Siapa? Ya, kita Bisa, lanjut. Pak. Itu mau tanya boleh nggak, Pak? Oh, ini aja dulu, dikumpulin dulu. Saya coba ngejelasin dulu ya. Nanti Ayo deh. biar nanti dikumpul baru kita bahas dari awal. Saya kan belum ngejelasin materi nih. Saya masih Oh iya. jelasin tentang prosesnya gitu. Kadang-kadang khawatirnya ada yang salah paham terkait Pak bagaimana dan akhirnya mereka tidak melakukan apapun. Nah, itu kan sayang gitu. Jadi saya akan menjelaskan proses pembelajaran kita. Jadi benar-benar agar pembelajaran ini maksimal, efisien dan interaktif seperti itu ya. Oke. Terus jadi setiap materi yang dikumpulkan nanti kalian bisa memantau apakah sudah mengumpulkan atau belum, ya kan, melalui pos status. Pos status di sini seperti warna kuning ini nanti akan ada berjejer di sini. Misalnya Novian Aji Saleh, nah ini sudah mengirimkan A1, maka di sini langsung pos statusnya warna kuning di sini. Pos 2 warna kuning, pos A3 terus sampai selesai. Nah, ini proses pengontrolan kita. Nah, biasanya dari posting status A1 itu biasanya ada prasyarat bahwa kalau kita mau posting A2 harus posting A1 dulu. Gitu. Jadi kadang-kadang ada prasyarat itu. Nah, itu yang perlu dipahami agar tidak menimbulkan pertanyaan, Pak, saya mau kirim tugas, kok nggak bisa? Pak, saya mau ngirim ini, kok nggak bisa? Kenapa? Ternyata tugas sebelumnya belum dikumpulkan. Biasanya saling berkaitan. Oke? Ya, jadi seperti itu. Terus yang kedua, ada syarat lagi. Biasanya status assessment. Jadi gini, saya selalu memantau, sistem akan memantau status assessment. Contoh, status assessment kalau sudah agree, biasanya kalau sudah agree, mahasiswa sudah download, ini biasa status post-it-nya itu udah 100%. Jadi kamu bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Contoh, biasanya yang terjadi adalah gini, mahasiswa karena punya kesempatan terus download semuanya, download, semuanya download dan akhirnya cuma dikumpulkan, betul nggak? Nah, seperti itu. Jangan sampai seperti itu cara pembelajarannya. Nanti post statusnya saya kelihatan, oh ini mahasiswa ini sekali datang login langsung download sampai selesai. Gitu. Nah, itu juga post-it-nya nggak bagus. Jadi biar gimana pembelajaran berproses dengan benar. Jadi download satu materi, baca, lalu kerjakan. Nah, saat membaca dan download mengerjakan ini juga log status statistiknya nanti akan tersimpan di saya. Jadi ketahuan mahasiswa yang ngeborong dengan mahasiswa yang enggak. Seperti itu ya. Jadi materinya dari poster 1 sampai materi terakhir. Oke. Nah, terus kita lanjut ya. Jadi terus ada beberapa kuis di tengah-tengah nih biasanya ya. Kuis di tengah-tengah yang poinnya mewajibkan bernilai 100. Ya. Poinnya bernilai 100. Jadi wajib bernilai 100. Nah, kenapa itu dilakukan? Ya, kenapa itu dilakukan atau dilaksanakan? Harapannya ada poin plus. Jadi kalau ada wajib 100, itu jangan khawatir bahwa aduh nanti bakalan gagal. Jadi kalau saya sudah wajibkan 100 itu biasanya kalian boleh mengerjakan berkali-kali bahkan sampai 1000-an kali. Kalau kuat ngerjainnya. Misalnya begini, kalian sudah mengerjakan sebanyak 10 kali. Ya kan? Terus belum lulus. Ya, belum dapat nilai 100, ya itu belum selesai namanya. Tapi manakala kalian mengerjakan misalnya di ke-11 kali terus tiba-tiba dapat nilai 100, ya sudah nilai 100 itu yang akan jadi bahan saya. Jadi gini, kuis 100 adalah kuis yang pertama bisa mengerjakan berkali-kali, yang kedua poin tertinggi itu yang kami simpan. Jadi poin tertingginya misalnya nilainya baru 80, ya udah nanti di poin itu 80. Tapi tidak dinyatakan lulus, tetap dinyatakan gagal. Gitu. Bisa dipahami ya? Halo? Ya, Pak. Ya. Jadi justru dengan ada kesempatan posting 100, itu biasanya muncul soal-soal nanti ujian tengah semester, bahkan ujian akhir semester.
Kira-kira seperti itu, ya. Jadi kadang-kadang di pertemuan ketiga, di pertemuan keempat itu biasanya istilahnya apa ya? Kuis bonus. Kuis bonus yang nilainya harus 100 gitu, ya. Seperti itu. Oke? Nah, lalu Oke, Pak. di proses pertengahan biasanya kita ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, yang perlu dipahami adalah saya benar-benar akan menggunakan e-learning ini sebagai proses ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi nggak ada kemana-mana. Misalnya gitu, ada dosen lain mungkin download soal, terus dikerjain, terus diupload dan dikirim ke email. Kalau di saya enggak. Jadi saya tetap menggunakan sistem e-learning ini untuk mengerjakan kuis. Gitu. Jadi tidak ada media lain, tidak ada tempat lain untuk sebagai alternatif dalam hal pengiriman ujian. Nah, yang perlu disadari juga bahwa setiap kalian melakukan login di sini, berarti yang perlu diingat adalah hari Rabu pastikan kalian mengisi daftar hadir. Jangan sampai kalian tidak mengisi. Jadi kalau hari Rabu udah ingat-ingat tuh, kudu ngisi daftar hadir. Karena proses daftar hadir atau attendance saya menggunakan e-learning. Jadi termasuk ujian nanti daftar hadirnya ada di sini. Ya, ini yang nanti akan sebagai pembuktian bahwa daftar hadir itu akan terekam. Ya, namun ada syarat. Ya, ada syarat. Setiap kalian ujian, ya syaratnya perhatiin. Setiap kalian ujian tengah semester ini bisa kalian tekan tombol ujiannya setelah kalian mengupload kartu ujian yang valid ya. Jadi kan kalau kalian online cetak kartu ujian kan berbentuk PDF ya. Nah, kartu PDF itu yang diupload. Paham? Oh iya iya, paham Pak. Kartu PDF-nya yang diupload untuk pengganti kartu. Jadi kartu ujian digitalnya lah yang terverifikasi yang kalian upload. Nah, syaratnya itu, nah nanti baru ujiannya terbuka. Kalau ini tidak terbuka, maka kalian belum mengupload. Jadi gitu ya. Ada syarat dan prasyarat. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, siap. Terus apa lagi ya? Hal lain yang terkait proses kita pembelajaran, karena masa pandemi ini menjadi masa yang memang diklasifikasikan sebagai masa yang sangat sulit gitu. Sangat sulit itu pengertiannya mau kita ketemuan ya terbatas waktu, mau kita apapun bentuknya terbatas. Jadi saya coba membuat sebuah sistem yang e-learning ini bisa diikuti oleh semua orang. Jadi pertemuan dari awal sampai akhir udah saya setting termasuk tugas dan sebagainya ya, kira-kira seperti itu. Your meeting will be to end 10 menit. Oh, ternyata ada batasan waktunya, saya lupa. Ya, kira-kira seperti itu. Harusnya saya tadi pakai yang profesional aja ya. Lupa saya. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Nanti kalau kita close, kita masuk lagi ya. Oke? Oke Pak. Nah, ya, Pak. jadi kalau tiba-tiba terputus seperti itu. Terus, nah ini kalian bisa mengikutinya dan tolong selalu dipantau. Perhatiin ya. Ini jarang yang dipantau. Nah ini nih. Ya, ini kalau belum ngerjain, belum ngapa-ngapain, saya akan mantau dari sini nih, semuanya. Ya kalau di dashboard kalian kan cuma punya kalian sendiri, tapi kalau di saya kan bisa kelihatan nih, mana yang sudah melaksanakan, mana yang belum. Jadi hampir secara keseluruhan saya menggunakan proses ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang borongan, mengerjakan tugas terlambat dan sebagainya, di saya juga ada catatan pentingnya. Seperti itu. Jadi nggak kemana-mana. Oke. Nah ini kontrak kredit kita hari ini. Sekali lagi, sudah bisa dipahami kira-kira ya? Udah Pak. Oke, Udah, siap. Pak. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke proses singkat pas pembelajaran. Oke ya. Pas pembelajaran. Namun sebelum kita ke sana, tadi kan ada pertanyaan tuh. Coba yang mau tanya apa? Silakan. Itu Pak, apa namanya, yang download yang satunya lagi tuh Heidi. Saya kok nggak bisa ya Pak ya? Heidi kenapa? Katanya private. Oh, private.
Itu kenapa ya? Ini ya, coba saya cek dulu ya. Nanti saya ganti kalau misalnya private. Uh, Ini ke Heidi ya. Ini bisa nge-link? Halo? ya, tapi saya nggak bisa ya Pak. Kenapa ya? Nggak bisa. Iya. Coba sekarang di share screen deh. Gantian yang share screen. Oh, tunggu, saya masih buka lagi. Tadi. Atau ini tadi ininya dari mana e-learningnya? Kita join Zoom-nya ini dari mana? Di laptop bukan? Iya, laptop. Oh, kalau laptop biasanya saya bisa nge-remote. Oh gitu. Bentar. Nih, bentar. Ini mesti saya apa ini Pak? Coba share screen deh. Caranya saya nggak tahu kalau di sini. Ini di mana? Di laptop kan? Iya, di laptop. Kan di bawah ada tulisan share screen. Oh, iya. Disable ini tulisannya. Hah? Host disable participant screen sharing. Oh, bentar. Coba bisa nggak? Oh iya. Nih. Yang ini, Pak. Nah, itu. Oh, bentar. Nah, ini biasanya nih masalah juga nih di sini nih. Ini nih karena coba nih ke ujung sebelah sini deh. Yang Ini atau kanan nih, Pak? Bukan. Titik-titik sebelah kanan. Oh, ini. Nah, terus? Update browsernya. Update. Yang mana ini, Pak? Ada di help. Betul di help. Di help. Nah, about Google Chrome. Nah, saya pengen lihat nih, versinya berapa. Oke. Nah, tuh, new update relaunch. Nah, ini, kamu harus relaunch. Pencet relaunch. Ya, pasti keluar. Oke. Ini gimana nih, Pak? Ya, ntar buka lagi, dia akan kebuka. Oh. Ini udah nih, Pak. Oke, sekarang coba. Saya send lagi ya. Ini kita 3 menit lagi nih, kayaknya mau di close. Oh. Nanti kita join lagi ya. Oh iya deh. Ini saya lupa nih, harusnya saya ini mindahin yang pakai yang pro di Pranindo ya. Oke, nanti saya iniin lagi deh, saya sharing yang profesional dulu ya ke Pak, grup ya nanti ya. Pak. Ya. Halo. Pak, Ya. untuk yang pengasinan belum masuk grup, Pak. Oh, belum masuk grup ya? Iya. Oke, Pak harus download sekarang ya, Pak ya? Saya masih di perjalanan soalnya. Oh, nggak harus, Iya, nggak harus. Nggak harus ya? Oh gitu. Iya, yang di pengasinan belum masuk grup, Pak. Bisa dibantu, Pak. Oh ya udah, nanti saya kirim linknya ya. Ini aja, ping ke saya dulu. Oh gitu. Iya, dan ntar saya minta nomor Bapak dulu, saya nggak punya. Oh gitu. Iya. Ya udah Pak.
Mau di-save nomor saya atau gimana? Boleh Pak, bentar. Nomornya berapa Pak? 0817 0817 12 berapa Pak? 12 Iya. 44 Heeh. 66. 66. 0817 12 44 66 ya Pak. Iya, Oke gampang. Pak. Kasih ya Pak. Yaudah ya. Kita Oke. ending dulu meeting, nanti saya pakai yang profesional dulu deh, ya. Oke, Iya, semuanya. Pak. Nanti kita gabung